ini lagu sebenarnya enak gitu kan. Sebenarnya enak, cuman kok kayak nggak ada ekspresinya nih vokalisnya deh gitu. Yang dicari jadi karakternya bukan main bagus-bagusan. Kadang Ketemu image-nya, ya itu harus dijaga. Jangan sampai terus gonta-ganti kayak gitu. Oke. Nah, kalau gonta-ganti ya orang bingung. Ini karakter seperti apa? Bungkusnya ganti terus. Iya, namanya kehidupan. Nama kehidupan cinta kan. Iya, benar. Selalu sepanjang masa. Ya, kembali lagi bersama gua Aris dari AM Production. Kali ini gua bersama Ari Widodo dari Lilac Band. Apa kabar, Ri? Baik. Tos kepol dulu. Sekarang Masih semenjak lah. Covid ya begini Iya, ya. gini tos terus kepol. udah. Kadang kalau nggak begini tos. Kadang-kadang suka ketipu tuh. Antara gini sama gini ya. Antara gini mau begini, jadi akhirnya begini tuh. Jadi bingung. Jadi keluar ilmu. Ya, jadi kali ini gue mau ngebahas lagi satu persatu personilnya Lilac. Tadi kemarin kan udah ada Mas Sony yang gue ajak ngobrol. Nah, sekarang vokalisnya nih ya, Ari Widodo. Sebenarnya juga awalnya kalau menurut ceritanya Sony tadi, lu nih bukan posisi vokalis sebenarnya awalnya ya. Iya. Awalnya keyboard ya. Keyboard. Iya. Kemarin gue kan sempat ngobrol juga sama Sony. Lu buat ngegantiin waktu itu pas lagi manggung ya, action ya. Iya. Terus nggak datang vokalisnya, terus akhirnya lu ya yang suruh nyanyi ya. Dia dipaksa. Dipaksa ya. Akhirnya kesini-sini project kan semuanya vokal lu gitu ya. Iya. Oke. Gimana, Ri? Penyesuaiannya gimana tuh? Kan jauh tuh keyboard. Ya maksudnya bukan jauh sih, maksudnya sebelum lu punya pengalaman jadi vokalis juga nggak di band lain gitu? Nggak ada, belum pernah. Jadi Cuman sebelumnya dari dulu biasa gitar, kalau nggak gitar keyboard. Emang lebih lama di keyboard. Nah, pas waktu di X-Tune itu kan tahu-tahu kalau hobi nyanyi sih sering emang nyanyi biasa gitu kan. Paling solo aja gitu. Iya. Kalau solo iya sih, cuman untuk di band belum pernah. Oke. Terus gimana penyesuaian nih pas selama ngeband tuh? Kalau gue sih tergantung dari support dari personil bandnya aja sih. Maksudnya selagi mereka support ya gue maju. Mereka mempercayakan ibaratnya gitu kan. Mereka mempercayakan ke gue ya gue majuin aja gitu. Oh gitu. Maju aja gitu aja. Berarti lu termasuk yang berani juga ya buat Ya, kalau gue sih ya nggak berani. selagi Gue sempat support berapa aja, kali gue dapet basicnya gue nyanyi. Berapa kali ditawarin buat main gitar, nggak pede gue. Nggak pede apa enggak? Ini susah. Iya, jadi nggak berani karena nggak percaya diri Iya gitu sih. loh buat main gitar. Ya main gitar sih bisa ya, main gitar tongkrongan kan. Kalau buat ngeritem doang gitu mah. Kalau pede sih sebenarnya nggak pede sih sebenarnya nggak pede. Awalnya juga Cuma lu karena begitu. kedorong aja, karena kedorong. Keadaan. Iya, kedorong keadaan. Kan waktu itu udah emang pas X-Tune itu kebetulan emang udah undangan dari Kemenpar ya, Pariwisata tuh di Cikarang. Udah undangan, udah hari H. Vokalis yang aslinya yang Nggak bisa. cancel, nggak bisa datang kan. Kan mau nggak mau kita emang harus ngisi gitu. Iya ya. Udah spontanitas aja. Spontanitas gimana? Nggak bisa gaya gua. Nggak bisa gaya. Soalnya udah aja di depan mic aja. bedanya nih ya, bodo amat bedanya dah. maksudnya masih sama lah sama gitarisnya. Tapi kalau kayak keyboardis kan posisinya di belakang Iya. gitu, sama drummer Posisi tuh. nyaman dah tuh keyboardis. Iya kan, maksudnya nggak dituntut untuk perform di Salah atas panggung personal, iya. gitu, ya kan? Nggak kelihatan. Karena emang di belakang posisinya Tahu-tahu gitu. suruh paling depan kan. Jadi front line nih. Iya. Itu sempat apa gimana? Ada grogi nggak apa gimana gitu? Awal yang di situ mah grogi ya. Udah aja di depan mic terus gini aja. Makanya udah aduh gila gue Lo bilang. ada pengalaman menarik gak pas sama jadi vokalis? Apa? Kalau Pengalaman lucu gitu misalnya? pengalaman sih ya itu aja sih yang paling kacau ya awal-awal suruh ngisi itu. Jadi di depan Kemenpar padahal itu Bukan ya buat kan. pas latihan ya, tapi pas di atas panggung. Iya, Di langsung. Kemenpar lagi, acara Kemenpar Kemenpar lagi ya kan. Bayar itu kan? Enggak. Maksudnya dibayar lu?
Enggak, itu acara Kemenpar itu emang mencari band. Festival. Iya, mencari band. Oh, festival. Oh iya, sama ininya bebannya itu. Iya, banget. Karena harus tampil bagus kan. Iya, karena itu satu-satunya yang dari Jakarta itu. Emang waktu itu dikasih jatah sih masing-masing wilayah itu kan. Kebetulan Extune di situ ngewakilin kan. Iya. Ngewakilin dari Jakarta Timur. Pas perform, ya udah komennya juga lucu. Komennya, ini vokalisnya datar aja kata gitu. Padahal gue bilang, aduh, kalau mau udah mending gue. Kalau mau nggak datar belakang sini ngobrol sama gue. Iya gitu kan, kali ya. belum tahu aja itu. Belum tahu aja lu ngobrol di belakang. Jadi pas kita masuk perform pun langsung ditanya berapa personil. Awal kan emang 5 gitu kan. Kok ini jadi tinggal berempat ya? Kita juga nggak ngomong enggak, vokalisnya bukan dia nih, bukan dia. Si gitu. Mas Sony juga nggak ngomong gitu. Intinya udah formatnya seperti ini. Mereka taunya seperti itu, ya udah gitu. Oke. Pas perform dinilai, ini lagu sebenarnya enak gitu kan. Sebenarnya enak, cuman kok kayak nggak ada ekspresinya nih vokalisnya deh gitu. Boro-boro ekspresi. Orang baru pertama langsung disodorin buat jadi penyanyi ya. Bener-bener itu mah. Kacau. Tapi yang lu bilang support selama kru support, tim personilnya pada support, personil yang lain pada support. Selama ini sama Sony gimana? Sony gimana ke lu? Ya itu orang pertama yang paling support gue suruh jadi vokal. Dia ya. Iya. Karena dia yang nyeburin lu ya. Iya kan. Masa ya nggak disupport gitu? Iya, gue sampai nanya ulang-ulang kan. Mas, lu bener nggak inginin gue jadi vokalis? Udah bisa gitu kata dia. Ya udah. Akhirnya mau nggak mau. Oke. Kalau pada saat proses tag gimana? Proses tag lagu-lagu itu? Karena lu basicnya bukan vokal kan? Cuman kalau untuk teks sih termasuk banyak revisian lu gitu. Ya nggak terlalu sih, karena emang mau diapain juga suaranya tetap kayak gini. Oh gitu. Kayak gitu kan kalau gitu aja udah. Ya kalau kata Mas Sony sih ya, maksudnya kalau di band itu kan yang kita cari bukan kayak kompetisi idol atau apa, itu kan yang dicari kan bagus gitu. Ibarat nilai itu 9-10 gitu kan, dicari nilai gitu. Kalau untuk di band sendiri kan emang yang dicari tuh karakter. Jadi mau nggak mau, kalau ketika orang semisal kayak sekarang Lilac ya, kalau ketika orang Lilac kenalnya itu karakter suara gua, mau sampai kapanpun orang kenalnya Lilac, ya udah karakter suaranya seperti itu. Iya sih, gitu. Bener. Yang dicari jadi karakternya bukan main bagus-bagusan. Bahkan kadang ada beberapa band yang nggak cukup berhasil setelah vokalis lamanya ganti. Iya. Ganti sama vokalis baru bukan ngangkat. Bukan jaminan. Karena emang udah kayak apa ya jatuhnya ya? Sepaket sih sebenarnya. Iya ya, image bandnya itu ya, image kalau vokal tuh. Yang dicari kan itu image-nya, makanya perlunya kita konsisten ya. Untuk menumbuhkan image itu kan nggak gampang. Iya. Di saat kita band itu udah ketemu image-nya, ya itu harus dijaga. Jangan sampai terus gonta-ganti kayak gitu. Oke. Nah, kalau gonta-ganti ya orang bingung. Ini karakter seperti apa? Bungkusnya ganti terus. Iya. Gitu. Iya. Tapi lu main musik udah berapa lama, Rik? Main musik udah dari SD, dari SMP sih udah. SD, SMP, SD dulu apa? Momennya apa? Lu main musik dari SD? Itu biasa grup drum band. Oh itu. Grup gituan. Ya pokoknya kalau ada lomba musik apa aja ikutin dah. Cuman emang basicnya dari dulu piano. Oke. Keluarga lu ada yang musisi nggak? Maksudnya? Dari kakek gitu ya. Dari kakek. Grup-grup. Kalau di Jawa ya kayak campur sari gitu-gitu. Oh, sama kayak Sony dong juga, keroncongan ya dulu ya. Iya. Musik tradisional. Cuman beda, maksudnya. dia timur, gua tengah gitu. Lebih beda sih karakternya. Musiknya musik campur sari. Iya, musik tradisional maksudnya keluarga. Oke. Tradisional juga, yang modern juga ada sih. Maksudnya siapa yang keluarga lu yang main musik juga? Tapi lebih ke dangdut ya, bukan pop dangdut. Ya. Iya. Anggota keluarga lu yang lain maksudnya? Iya. Oke. Lu sempat juga main musik dangdut? Organ tunggal paling. Organ tunggal ya. Ngiringin ya? Iya, ngiringin. Gue sekali tuh main tuh diiringin tapi bukan sama organ. Apa? Anjing pelacak. Itu mainan apa itu? Iya. Oke. Jadi instrumen awalnya tuh keyboard ya, benar-benar ya awalnya. Emang dari dulu cuman suka. Itu aja ya. Gitar iya. Ngeband megang gitar. Instrumen lain nggak?
Pernah gitar paling. Gitar paling ya biasa ngerti-ngerti main-main. Oke. Tapi lo di sini dari profil lo juga termasuk rajin ya. Rajin apa? Bikin lagu maksudnya. Rajin belajar. Ya rajin belajar juga kan, bikin lagu belajar tuh. Iya, Cara nggak langsung tetapinya. Bikin lagu sering ya. Suka sih emang udah dari kecil ya. Jadi kalau di total dari kecil kan lu bilang Iya. kan, udah berapa lagu tuh lu bikin? Nggak tahu dah. Nggak, maksudnya yang ini deh, yang ke dokumentasi gitu. Ada berapa banyak? Ya banyak lah, nggak tahu lah. Serius lu? Iya. Lah gue naik motor aja jadi lagu gitu ya kan. Wah, iya. Kamar mandi jadi lagu gitu aja deh. Oke. Ahmad Dhani nih. Ahmad Dhani kelasannya gitu. Ahmad Dhani kan gitu. Iya. Tiap buang BAB gitu langsung jadi lagu. Nah dia. itu inspirasi. Iya ya, pas pada Iya. saat itu ya. Enggak, gua mikirnya nih orang kalau sakit perut buang-buang air gitu kan. Banyak, Jadi kan? langsung satu album tuh. Sekali masuk kamar mandi tuh. Iya kan. Iya. Tinggal dipilih aja mana yang enak. Gitu. Bukannya susah ya, maksudnya bikin lagu tuh maksudnya harus momennya tuh harus pas gitu. Kalau bikin lagu itu, kalau lo niat bikin, jadinya jelek bang. Maksudnya jadinya biasa aja. Tapi kalau di saat lo lagi entah itu gimana, tahu dapat aja gitu. Kayak ketiban wangsit gitu. Tahu dapat nada begitu. Oh ya? Iya udah gitu aja. Tapi kalau lo niat nih ambil gitar, nari gitu. Nggak nemu ya? Kagak nemu. Oke. Lah lirik sebenarnya nih, lirik yang susah tuh. Kalau lirik itu yang harus bener-bener mikir kadang. Kalau lirik asal nemu sih bisa, cuman kan kadang kita mikir lebih ke pasaran industri. Ngarang tuh susah, Ri. Industri Kalau gua musik. ngerasain tuh. Ngarang lagu ya, Penyesuaian. maksudnya ngarang. Karena gua nggak ngalamin itu, jadi susah. Jadi harus Ya. bener-bener yang gua ngalamin, atau misalnya gua ngedengerin cerita dari Cerita orang teman, gitu. iya. Nah kalau lu sendiri gimana prefer penulisan lirik? Kadang dari gua sendiri, kadang dari cerita teman, misalkan Mas Sony cerita gitu kan. Weh gue lagi gini-gini gitu ya. Oh iya? Curhat gitu kan. Curhat. Udah Mas, besok jadi lagu nih gitu. Bener, ntar dah dililak ada. Oh iya? Iya. Ada. Itu pokoknya curhatan Mas Sony gitu. Ada. Iya mas, masalah apaan lagi sih mas? Tidak. Udah berumur ya? Iya. Biasanya kan udah jalan aja, langgeng-langgeng aja gitu ya. Itu dia. Umur itu nggak menjamin. Iya, ada aja ya namanya Iya, kehidupan. nama kehidupan cinta kan. Iya benar. Selalu sepanjang masa. Oke. Nah lu tadi gua udah nanyain soal gimana Sony ke lu nih. Lu sendiri ke Sony gimana? Lu ngeliat sosok dia gitu. Mas Sony itu kalau orang bilang mah pendiam ya. Diam gimana ya? Tapi sih dia intinya kalau udah ada komitmen itu emang keras ya orangnya, maksudnya. Oh ya? Apa contohnya? Ya contohnya maksa gua vokal ya kan. Keras kan gitu. Iya. Enggak, maksudnya kan komitmen kan ada persetujuan dulu nih, dia mau komit apa enggak kan gitu. Hah? Komit Ditanya gitu, lu mau nggak jadi vokalis gitu kan, ada proses gitu. Kalau lu kan enggak, lu diceburin langsung sama Iya Sony. bener. Tapi ditanya juga, udah weh, pokoknya gue yakin gini. Nah itu keras makanya. Gua bilang. Tapi kadang kerasnya bagus juga gitu. Kalau urusan band gimana? Urusan band juga sama. Komitmen itu kayak masalah waktu, masalah jadwal, masalah schedule apa ya. Maaf Mas Sony, saya tadi telat ya, sorry ya Mas Sony ya. Tadi gue diliatin Kan. minjem korek soalnya. ngeliatin minjem korek. Iya. Oke. Jadi total lu 2018 ya? 2019 ya pertama ketemu Iya tuh. Sony ya? Di telepon tuh sama Baik, ngapain tuh? gue lagi galau. Lagi galau. Oh bener, ngasih distraksi, bagus dia. Iya. Lu lagi galau, lu daripada galau-galau lu nyanyi aja lu. Iya, akhirnya ajak band lagi. Ah ya udah nih. Pas nih gue lagi ini pengen musikan lagi gitu. Kan emang sebelumnya kan udah di X-Tune duluan gue kan. Pas itu sempat vakum. Pas vakum itu tahu-tahu ditelepon malam-malam tuh. Besok latihan. Ya udah, gue datang. Gue sih nggak mikir apa ya. Nggak mikir mau lanjut sama X-Tune, nggak mikir ke situ banget. Maksudnya udah aja yang penting ngeband gitu doang. Pas udah di studio, baru dah tuh ketemu. Oh ini yang personil baru, oh Mas Sony gitu kan. Oke. Pas gue lihat,
Nggak tahu kenapa sih. Jedanya lama nggak tuh dari band sebelumnya sampai akhirnya lu ditawarin sama Sony buat main sama X-Tune? Lama, bertahun-tahun juga. Oh ya? Ya, kalau yang di Yang X-Tune. apa lu sempat bikin band namanya Currency itu? Itu mah zaman-zaman lulus SMA kan, SMA. Oh, SMA ya. Iya, itu udah lama. Itu band apa sih? Band festival atau Sama industri juga. udah punya karya juga berarti? Itu udah bikin album mini juga itu. Oh, Dulu kan kenapa- masih kenapa bubar? Kenapa nggak lanjut? zamannya DVD tuh. Heeh. Zamannya DVD, produksi DVD kayak gitu. Oh, piringan maksudnya gini? Ya DVD yang Oh ya? itu biasa DVD. Lagunya direkam di situ. Recording studio. Oh, recording Iya, studio. kalau sekarang kan paling HP kan, kalau dulu Iya, kan iya. DVD. Oke, VCD, oke, VCD, VCD, iya. VCD dulu. Apa buat koleksi sendiri doang atau emang sengaja buat dipasarin gitu? Sebenarnya niatnya pasarin, cuman dulu mah nggak pintar masarin, jadi udah aja. Cuman lingkupnya nggak bisa luas. Kalau dulu kan belum ada YouTube. Ya belum ada terus medsos ya. Medsos. Itu Bingung SMA kalau berapa kita, tuh, Ri? Kalau kita Lulus SMA ya? 2007-an. 2007 ya? Iya. Oke. Jadi bingung masarin, gue bingung dulu. Kalau kita nggak bener-bener masuk label gitu. Iya kan? Dulu iya Kalau sih sekarang sangat kan nggak terikat perlu. sama label ya. Iya, kalau sekarang kan nggak perlu label udah. Bisa produksi sendiri, bisa publikasi sendiri. Iya, gitu. dulu CD doang udah bagi-bagiin Iya. doang. Ada cerita, gua ini pengalaman pribadi teman gua udah produksi Banyak. hampir 1.000. Itu akhirnya kontraknya batal sama publishernya. Akhirnya dia jual sendiri tuh. Dia punya warung makan, orang beli di warung makannya di bundling sama album. Udah gitu musiknya metal lagi. Buset. Yang beli makanan ibu-ibu. Nggak ngerti juga enggak, udah buat anak Kagak gua aja sih. nyambung lah. Iya kan sampai sebegitunya zaman dulu musisi ya. Ya susah emang. Sampai ada cerita soal musisi yang harus nunggu di depan kantor labelnya sampai berhari-hari buat bisa ketemu sama. Itu gue dulu Lu ngalah masuk, kita bareng situ. Nah dulu sama Currency tuh? bukan yang band yang satu, single dulu, Anka. Oh. Itu gimana? Oh, calonnya banyak. Oh ya? Oh, yang nawar-nawarin buat Iya. buat Pas masuk, ngapain lo gituin kan? orang dalam Sini sama istilahnya gua. nih. Iya kan. Udah sih sama gua 40 juta gitu. Oh ya? Iya. Oh. Oke. Terus Nggak apa-apa gimana kan tuh? ya? Hah? Nggak apa-apa kan ya? Udah ngomongin. Ya nggak apa-apa. Itu kan udah lewat masanya itu. Iya kayak gitu. Udah akhirnya di situ kan temuin ya biasa sama di situ diseleksi dulu. Biasanya kan kalau yang pada datang tuh udah taruh aja sih. Iya, nggak tahu tuh Nggak tahu dia ambil apa enggak, didengerin apa enggak gitu pas kan. waktu Anka kan gue emang ada yang bawa dari produser gua. Oke. Dibawa sama dia, akhirnya masuk satu lagu doang tapi Oke. cuman nggak naik. Iya, cuman dibawa Gitu masuk aja. gitu aja udah. Gitu aja. Nggak ada udah. progresnya Nggak ya. ada progres. Kalah sama yang nggak tahu. Punya duit. Yang nggak tahu juga. Iya kan, banyak maksudnya dulu ya lu punya duit, punya kuasa men, cia gitu. Iya, Iya kan? kayak gitu sih. Nah, tamat tuh ya kan. Nggak ngeband lagi setelah itu. Atau masih ngeband tapi tipis-tipis istilahnya lu cuman ngeband iseng di studio gitu atau gimana? Sebelum ketemu X-Tune, sebelum ketemu Sony lah ya. Sebelum ketemu Sony. Lebih ke solo sih. Solo aja maksudnya bikin lagu tetap. Jadi bikin lagu, gue nyari nih studio yang bisa aransemen gitu. Oke. Udah gue aransemen sendiri. Jadi juga beberapa lagu. Yang ngisi siapa? Ya sama orang studionya, sama kawan gue itu. Oh, oke. Yang nyanyi lu. Yang nyanyi gue, lagu gue. Ada berapa lagu? Berapa ya? 4 lagu apa 5 Oh ya? lagu gitu. Itu Cuman nggak ada yang gue rilis. Oh, lu nggak publish, cuma buat koleksi sendiri aja Koleksi gitu. sendiri aja. Ntar gue Buat kepuasan batin aja sendiri Iya, gitu. gue ya? mikir ntar juga kepake gitu aja sih. Oh. Karena gue kalau kayak sekarang Berarti masih ada nih sekarang nih sampai sekarang nih lagu-lagunya nih. hilang di HP. Ya. HP gue hilang. Oh. Iya. Oke. Tapi masih ingat sih. Ininya maksudnya bagannya gitu ya. Masih ingat. Masih ada ya. Soalnya iya agak riskan zaman dulu tuh kalau bikin lagu kalau nggak didokumentasikan segera didokumentasikan gitu. Iya. Oke. Nah, gue juga sebelumnya nanya sama Sony soal gimana support keluarga sama lu soal karir lu gitu di dunia musik. Kalau lu sendiri gimana, Ri?
Kalau keluarga lu? gua tuh keluarga 100% sih ya. 100% support sih ya. Sampai setiap gua habis recording aja tuh, bokap tuh pasti langsung nanya gitu. Oh ya? Langsung dengerin gitu. Oh. Mulai dari gua Bokap nih ya? Bokap nyokap sama. Sama juga. Iya, nyokap nih kalau udah seneng diulang-ulang tuh lagu. Sampai di mobil juga diulang gitu. Oh ya? Dia ke pasar didengerin. Iya, bener. Serius. Gila ya. Kalau bokap Asik juga ya keluarga lu. dinilai, kalau sama bokap kan dinilai. Kurang ini gitu Iya, ya pasti. sampai segitu ya. Ah ini lu vokalnya jelek. Ngomong jelek bener. Minta revisi. Iya. Ya dia yang minta Iya. revisi itu. Ngomong. Berarti lu ngomong sama Sony, Mas, revisi Mas, Mas. kok Nih suruh kurang bokap ininya gue nih. gitu. Kalau enggak gue enggak boleh pulang nih. Iya beneran. Jadi bener-bener diteliti gitu. oke, Misalnya oke, abis recording gitu, didengerin gitu. Didengerin. Wah ini udah enak. Iya, Ini kurang ininya. Wah ini drumnya kurang ini gitu. Kayak gitu sih. Oke. Kalau pengen kenal lebih jauh sama Ari bisa cek aja Instagram ya. Instagram AM Production. AM Production di situ ada atau langsung ke Instagramnya Lilac kan ya. Oke, Ri, thank you banget udah ngobrol-ngobrol di sini ya. Terima kasih buat teman-teman semuanya yang udah nyimak dan nanti gua akan balik lagi untuk ngobrol sama satu personil lagi ya. Dia keyboardisnya Lilac. Jadi jangan kemana-mana, stay tune terus. Terima kasih untuk nyimak podcast kali ini.